Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuri Iza Muharroma dengan NIP 2019-1070. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang prinsip-prinsip belajar dan pembelajaran. Prinsip belajar itu merupakan hubungan yang terjadi antara peserta didik dan juga pendidik agar siswanya mendapatkan motivasi yang berguna bagi dirinya sendiri. Lalu, prinsip belajar juga sebagai landasan berpikir, landasan berpijak, dan juga sumber motivasi agar proses belajar dan pembelajaran dapat berjalan baik, berjalan lancar antara peserta didik dan juga gurunya. Lalu ada beberapa prinsip yang bisa kita pakai dalam upaya pembelajaran. Ada 8 prinsip, yaitu prinsip kesiapan, prinsip motivasi, prinsip persepsi, prinsip tujuan, prinsip perbedaan individual, prinsip belajar transfer dan retensi, prinsip belajar kognitif, dan prinsip belajar afektif. Yang pertama yaitu prinsip kesiapan atau readiness. Prinsip kesiapan ini ialah proses belajar yang dipengaruhi oleh kesiapan siswanya yang memungkinkan siswanya untuk belajar. Bisa kesiapan kematangan seperti usia dan juga jenjang yang harus ditempuhnya. Bisa juga kesiapan fisik dan juga mentalnya, di mana dia harus beradaptasi di lingkungan yang baru. Lalu upaya yang bisa dilakukan pendidik dalam membantu kesiapan siswanya. Semisal, pertemuan pertama yaitu penjelasan materi dari pendidiknya. Lalu pertemuan selanjutnya itu penugasan. Tidak harus banyak, bisa yang penting bisa memicu peserta didiknya itu untuk membaca ulang atau mempelajari ulang materi yang telah dibahas di pertemuan sebelumnya. Lalu di pertemuan selanjutnya bisa dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya di mana letak kesulitan atau materi yang belum difahami oleh peserta didiknya. Lah baru di situ peserta didik memberikan penekanan penjelasan terhadap materi yang dianggap mereka sulit. Di mana kesiapan ini itu membutuhkan waktu, tidak langsung, jadi secara perlahan-lahan. Lalu yang kedua yaitu prinsip motivasi, di mana prinsip motivasi ini adalah suatu keadaan atau kondisi dari peserta didik untuk mengatur arah kegiatan dan mempertahankan kondisi tersebut, di mana motivasi itu dapat meningkatkan atau dapat memberi dorongan supaya mencapai tujuan belajar. Selain itu juga upaya dari pendidik dalam membantu meningkatkan motivasi siswanya bisa berupa pemberian nilai, di mana nilai ini adalah simbolis dari hasil aktivitas belajar mereka, supaya mereka termotivasi untuk ditingkatkan lagi. Selain itu juga bisa berupa hadiah, di mana pemberian kepada peserta didik yang berprestasi, karena dianggap sebuah penghargaan yang sangat berarti bagi siswanya. Lalu bisa juga dengan cara memberikan pujian, di mana pujian ini berarti perhatian yang diberikan kepada peserta didik sehingga dapat meningkatkan semangat bersaing untuk belajar itu lebih meningkat. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.